toleransi yang dilakukan oleh Syafi'i Ma'arif pun, mana ulama yang sepakat dengan Syafi'i Ma'arif? Nggak ada. Ketika agama dengan Pancasila membaur dan menyatu dengan kuat, maka negara akan kuat. Dan ketika dipecah antara agama dan Pancasila, negara ini akan lemah, negara ini akan bisa kacau, dan ini telah diperankan ketika komunis mendekati, partai komunis mendekati pemerintahan Soekarno, dan puncaknya tahun 65. Keluarlah statement Abdul Haris Nasution, Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, yang selalu membenturkan agama dengan Pancasila itu adalah komunis. Dan kalimat radikalisme, intoleransi itu hanya turunan dari semua itu. Kalau menurut pandangan Ustadz sendiri, apakah yang mendasari rezim Bapak Presiden Jokowi ini dalam 2 periode ini menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila? Apakah benar menurut Ustadz seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, secara langkah yang real, didirikan BPIP oleh Bapak Presiden, tapi setelah BPIP bergerak, menimbulkan gejolak-gejolak yang menjadi justru pemahaman masyarakat ini tidak membawa nilai Pancasila. Contohnya, Ketua BPIP pernah menyatakan agama musuh besar Pancasila. Padahal semua pakar sepakat bahwasanya Pancasila itu diambil dari nilai-nilai agama. Nilai agama sekarang dikatakan musuh besar Pancasila. Kalimat itu adalah kalimat yang pernah dilontarkan di tahun 60-an, yaitu ketika Partai Komunis dekat dengan pemerintah Soekarno, Orla. Sampai keluarlah statement dari Jenderal Abdul Haris Nasution, bahwasanya yang selalu membenturkan agama dan Pancasila itu adalah komunis. Nah, jadi wallahu alam, persoalan ini pun sudah dibahas banyak orang ketika Ketua BPIP melontarkan hal seperti itu. Jadi ternyata langkah-langkah BPIP selama ini perannya tidak, ide globalnya seolah bagus, tapi langkah-langkah yang real yang mereka lakukan itu justru membenturkan Pancasila dengan agama. Baik, Ustaz. Ada kesan saat ini dikatakan bahwasanya Pancasila ini dibenturkan dengan agama. Apakah benar seperti itu menurut pandangan Ustaz? Saya justru tegas mengatakan memang dibenturkan. Pertama, agama dikatakan musuh terbesar Pancasila. Kedua, setelah itu muncul lagi gerakan RUHIP. Ya. Setelah itu sekarang Pancasila dibangun isu radikalisme dengan Pancasilais. Orang yang berada pada rezim Pancasilais. Terus yang lain-lain, tokoh-tokoh yang lain ini kalau ada mengkritik segala macam dibangun. Jadi begini, kalau dikatakan nanti menyebut nama Islam tidak bagus, tapi adalah sekarang istilah baru radikalis. Saya tidak tahu ini peran dari siapa. Ya, kita harap saja Bapak Presiden lebih bijak menyikapi ini, di sisa jabatannya ini menjadi kenangan terbaik bagi bangsa ini. Dan sekarang ini ada yang kejadian luar biasa. Di KPK ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Dalam acara tes wawasan kebangsaan itu ditanya apakah pilih Pancasila atau kitab suci. Ini jelas membenturkan. Jelas membenturkan. Siap nak buka jilbab kalau tetap di KPK. Dan ini
pernah diusulkan oleh Anies Baswedan, oleh Novel Baswedan untuk dipanggil oleh Muzammil juga di ruang sidang DPRD, ruang sidang DPR RI, agar dipanggil ketua tim BKN itu. Ya, Pak Ustadz Jalil, bagaimana ini faktanya sebenarnya? Indikasi saya, kalau begitu saya bicara indikasi ya. Ketika setelah ditolak RUU HIP, tapi setelah itu tadi kan ketuhanan yang berkebudayaan, kenapa kita semua menentang. Tapi setelah itu dimulai ada kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kebijakan kurikulum yang mencoba menipiskan peran pendidikan materi-materi agama, menipiskan jatah atau ruang lingkup untuk pendidikan agama di sekolah-sekolah. Jadi setelah RUU HIP berketuhanan dan kebudayaan itu, Trisila, Ekasila, terus setelah itu kan ditolak secara resmi oleh setelah dihentikan. Terus tapi kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan, Menteri Agama mulai memperkecil ruang-ruang pendidikan agama di pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah. Jadi nanti kalau agama menipis, maka pijakannya ya lari kepada kebudayaan. Nah, ini indikatornya apa gitu. Nah, ini yang kita pertanyakan. Nah, kemudian di dalam perkara ini kita umat Islam harus jangan lupa sejarah. Rakyat Indonesia tidak lupa sejarah. Kalau kita urut sejarah lama, ini terkesan kok episode ulangan gitu. Baik. Mohon maaf ya. Secara substantif, secara rumusan dan konsep yang sudah di pendahulu bangsa menetapkan sudah oke. Jadi yang terjadi ini kasuistik ya. Nah, yang terjadi semua ini kasuistik. Jadi kasuistik ini kita tidak boleh ikut arus. Kita juga pada posisi netral. Saya setuju. Perkara intoleransi yang digembar-gemborkan, tidak ada terjadi intoleransi di Indonesia ini. Cuma orang tidak paham. Intoleransi itu di dalam dunia Islam itu ada batasan. Batasan seperti apa? Batasan. Jelaskan singkat. Toleransi itu dalam bab muamalah. Tidak boleh dilakukan pada bab akidah. Sekarang itu akidah mau ditoleransikan. Mau diblurkan semuanya, dibikin Islam Nusantara dan yang lainnya. Toleransi itu babnya bab muamalah. Nah, ketika kita berpijak pada ini, dianggap kita tidak toleransi. Ini nggak paham. Seperti masuknya Islam Nusantara dan yang lainnya. Toleransi yang dilakukan oleh Syafi'i Ma'arif pun, mana ulama yang sepakat dengan Syafi'i Ma'arif? Nggak ada. Jadi, bukan orang Islam ini sebenarnya begini. Dia komitmen ketika dia berada di pada area dia, silakan dia berbuat, tapi jangan diganggu. Selama ini saya rasa nggak ada Islam mengganggu di Indonesia ini. Kemudian masalah radikalisme. Radikalisme itu tidak hanya timbul karena agama. Sekarang kalau kita pergi ke pasar, kita salah-salah omong, orang lah bisa tusuk kita. Baik. Nah, maksudnya begini, radikalisme itu justru muncul karena kehidupan ini sudah tidak lagi menyenangkan, tidak nyaman, ekonomi gagal, politik gagal. Kemudian banyak hal kegagalan yang disebabkan oleh tentu saja yang bertanggung jawab pada negara ini ya rezim. Ya. Nah, dikarenakan waktu kita terbatas juga Ustaz, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya bisa dimulai dari Ustaz dulu mungkin? Saya gini saja. Ketika agama dengan Pancasila membaur dan menyatu dengan kuat, maka negara akan kuat. Baik. Dan ketika dipecah antara agama dan Pancasila, negara ini akan lemah, negara ini akan bisa kacau, dan ini telah diperankan ketika komunis mendekati, partai komunis mendekati pemerintahan Soekarno, dan puncaknya tahun 65. Keluarlah statement Abdul Haris Nasution, Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, yang selalu membenturkan agama dengan Pancasila itu adalah
komunis. Baik. Dan kalimat radikalisme, intoleransi itu hanya turunan dari semua itu.